Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Anal Bana dengan NIM 118230111. Kali ini saya akan menjelaskan tentang VIR atau wilayah batas udara di sekitar Indonesia sampai ke Kepulauan Pasifik. VIR itu sendiri adalah pembagian ruang udara terbesar yang masih digunakan hingga saat ini dan sudah ada sejak tahun 1947. Dengan total luas VIR itu sendiri ada 5.193.252 km. Luas wilayah Indonesia sendiri itu adalah 4.110.752 km dengan jumlah lalu lintas penerbangan 10.000 movement per hari. Wilayah itu VIR itu sendiri berbatasan langsung dengan VIR Melbourne dan Brisbane, Australia, Kolombia, dan beberapa wilayah tetangga dari Indonesia seperti Singapura dan Kuala Lumpur. VIR itu sendiri dibagi menjadi dua jalur, yaitu VIR Jakarta dan VIR Ujung Pandang. Namun dalam pembagian batasnya masih memiliki beberapa perdebatan antara negara-negara tetangga, seperti salah satunya ada di Kepulauan Natuna yang sempat memanas dengan tetangga kita Singapura yang nanti akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Isu VIR Selandia Baru disewa oleh Singapura karena memiliki hubungan bilateral. Penyewaan VIR terjadi karena negara Singapura memiliki komisi tinggi di Wellington, sehingga Selandia Baru dapat memanfaatkan komisi tinggi tersebut sebagai salah satu aspek perjanjian penerbangan wilayah udara. Sebenarnya, keamanan HANCAM dari sisi Selandia Baru menyetujui sebuah perjanjian yang saling menguntungkan dengan Singapura terkait penyewaan VIR untuk kebutuhan aspek perdagangan, termasuk layanan, dan menarik investor antara kedua belah pihak untuk bekerja sama. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Ahmad Ridwan dengan NIM 118230033. Nah, jika tadi kita telah mengetahui apa itu FIR atau Fleet Information Region dan juga bagaimana sebaran FIR sendiri di sekitar Indonesia sampai ke Pulau Pasifik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wilayah Fleet Information Region yang akan diambil kembali oleh Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan, yaitu pemerintahan Indonesia tengah berupaya mengambil alih pengelolaan wilayah udara atau Fleet Information Region dari Singapura. Nah, jika dilihat di belakang ini, yang merah merupakan batas atau zona yang akan diambil oleh Indonesia. Nah, yang merah ini. Nah, ini yang merah. Nah, kuasa Singapura atas langit Indonesia itu ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia pada bulan Maret tahun 1926. Dengan perjanjian itu, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1.825 km wilayah udara Indonesia. Nah, wilayah itu mencakupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya, sehingga pesawat Indonesia harus meminta izin kepada otoritas penerbangan Singapura jika hendak terbang dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, begitu juga ke Pulau Natuna dan Batam, dan penerbangan di kawasan Selat Malaka. Tentu ini menjadi hal yang sangat merepotkan, di mana di wilayah kita sendiri Indonesia, namun harus meminta izin kepada negara lain. Nah, apa sih penyebab Singapura mengambil alih Flight Information Region Indonesia sendiri? Yang pertama, itu pada saat itu di mana Indonesia baru merdeka tahun 1945, sehingga masih dalam proses transisi, jadi belum memiliki batas-batas yang jelas dengan negara-negara tetangga. Kemudian yang kedua, Indonesia pada saat itu sedang merintis dunia penerbangan dengan fasilitas yang sangat minim. Kemudian yang ketiga yaitu penerbangan jarak jauh dari maskapai Indonesia sendiri itu dinilai tidak ekonomis atau mahal. Nah, jadi ketiga parameter inilah yang menyebabkan FIR Indonesia atau Flight Information Region di wilayah tersebut diambil alih oleh Singapura karena mereka memiliki fasilitas FIR yang di atas Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Pak Marves Basilio, yang bisa digarisbawahi yaitu Indonesia telah punya kapasitas, punya kemampuan, dan mampu mengelola ruang udara di seluruh Indonesia. Maka dari itu tidak ada alasan untuk mencapai target FIR ini untuk diambil secara secepatnya. Nah, terkait dari update saat ini belum bisa membeberkan secara banyak, kata Pak Basilo sendiri, karena proses negosiasi masih berlangsung. Tetapi yang jelas, niatan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk memperoleh penguasaan pengelolaan ruang udara sepenuhnya. Ya, kita doakan saja semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik antar kedua negara ini, baik Indonesia maupun Singapura.